Halo Sobat Podcast, perkenalkan saya Muhammad Nailal Sadi. Dan saya Fazda Nurul Azmi. Di sini kami sebagai host pembawa podcast kali ini. Podcast kali ini berjudul Pengaruh Budaya K-pop terhadap Budaya Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu spesial kita. Kita sambut Mas Alim dan Mbak Husnul Khotimah. Oke, sebelum masuk bincang siang hari ini, apa sih itu budaya K-pop? Dari BTS hingga Blackpink, dari fan kultur hingga fashion yang mendunia, apakah ini sekedar tren atau transformasi budaya yang lebih besar? Mari kita bahas bersama yuk. Oke. Dari Mas Alim sendiri, seberapa lama sih sudah mengenal budaya K-pop itu? Kalau dari saya sendiri ya Mas, dulu itu waktu saya masih kecil pas waktu MI itu pada kelas 6 kan itu kan lagi pada PKHP ya, udah PKHP kan waktu itu. Cuman HP-nya itu HP masih kentang gitu kan, belum kayak zaman sekarang gitu. Nah, dulu itu yang terkenal itu yang saya tahu itu pas kelas 6 itu karena teman-teman saya itu kan pada suka kan sama artis-artis. Kayak seperti dari EXO, terus seperti dari BTS gitu. Nah itu teman-teman saya ada ngefans tuh sama itu sampai mereka tuh apa ya kayak harus update terus infonya gitu. Itu sih. Kalau menurut Mbak Husnul? Kalau dari saya kenal BTS itu dari saya kelas 1 SMP, yang dimana saya kenal K-pop tersebut itu dari teman saya sendiri. Nah, teman saya ini terlalu mengidolakan K-pop tersebut, bahkan dari wallpaper HP, terus foto profil WA. Nah, itu pakai foto idolnya gitu. Terus ketika saya main ke rumah teman saya masuk ke kamar teman saya masuk dari depan kamarnya, itu langsung disambut sama foto idolnya gitu. Dan entah itu Jimin atau siapa Jungkook. ya, saya nggak tahu ya. Sama. Itu isinya tuh di kamarnya tuh banyak banget, kayak terlalu mengidolakan menurut saya. Ya, fanatik ya, bisa dibilang fanatik Banget. gitu. Nah, saya kenal itu tuh dari waktu itu. Oh, jadi dari Mas Alim sendiri dari sejak SD ya Mas? Sejak SD kelas 6. Kalau Mbak Husnul sendiri dari SMP. Iya, betul banget. Menurut pendapat Mas Alim sendiri, kenapa sih banyak sekali yang suka K-pop Korea? Oke, kalau pendapat dari saya ya Mbak Fasa gini. Karena dari mereka tuh mengidolakan karena lagu-lagunya mungkin ya, karena lagu-lagunya itu apa ya bikin semangat mungkin, bahkan apa ya ketika cewek tuh yang suka sama K-pop BTS tuh karena lagunya dia tuh kadang misal lagi bad mood atau lagi apa, nah mereka tuh sampai dengerin lagu itu ntar malah jadi nggak bad mood lagi gitu. Terus banyak juga karena dari dance gitu, kayak apa ya mereka tuh joget-joget gitu lah, mungkin tertarik dari situ juga gitu lah itu lah. Terus nggak tahu sih menurut Mbak Husnul mungkin kayaknya beda gitu. Oke, kalau menurut saya bukan menurut saya sih ya, ini pendapat dari teman saya, karena kan saya nggak mengidolakan gitu. Nah, kata teman saya itu karena mereka tuh katanya ganteng banget loh. Ganteng berarti Ganteng pokoknya. ada. Kalau Blackpink itu katanya cantik-cantik banget, pokoknya ngefans lah gitu. Terus nggak karena itu juga sih, kata teman saya yang lain gitu. Ya. Kata pendapatnya tuh dia tuh terinspirasi dari salah satu idol K-pop tersebut. Jadi teman saya ini terinspirasi dari Zayn, kita sebut saja Zayn kan. Nah, Zayn ini tuh mengikuti idol tapi tereliminasi pada babak ketiga. Nah, kemudian dia itu berangkat ke Korea untuk mengikuti idol di Korea kan. Iya. Nah, setelah Zayn ini melakukan beberapa pelatihan selama beberapa tahun, akhirnya dia bisa masuk ke grup yang namanya itu Zodiac, yang saat ini tuh sedang tren Rame, viral gitu. Ya, ya. Emang itu grup yang mendunia ya kan ya. Benar sekali. Nah berarti dari situ tuh apa ya, dia tuh ikut idol Indonesia terus nggak diterima kan, nah, terus dia masuk ke idol Korea malah diterima gitu. Nah, ya itu jadi terinspirasi gitu. Iya, iya. Kata dia tuh nggak hanya karena ganteng atau cantik, tapi Ya, karena inspirasi dia ya. menginspirasi.
nggak patah semangat gitu ya. Bener banget. Oke, berarti nggak gampang menyerah gitu. Betul. Ketika di Indonesia nggak bisa, maka dia tetap mengejar impiannya. Ya, jadi dia berani keluar dari zona nyaman. Oke, betul. Oke, di sini kami ada sedikit video dari BTS dan Blackpink. Iya. Iya. Oke, ya mungkin itu ya. Oke, menurut pendapat Mas Alim sendiri, sebenarnya lebih banyak dampak positifnya atau justru dampak negatifnya? Ini Mbak, kalau dari menurut saya ya, ini pendapat saya, itu sebenarnya lebih banyak dampak negatifnya sih. Karena apa ya? Karena seseorang ketika sudah ngefans banget sama artis-artis K-pop gitu kan, pasti itu dia kan kayak meniru gayanya, gaya mereka. Sedangkan budaya budaya kita itu jarang ada yang meniru gitu. Jadi apalah, harusnya kan budaya kita itu harus dikembangkan biar apa ya, biar nggak punah apa-apa. Contoh saja kayak misal sekarang kan ketika kita scroll TikTok apa YouTube gitu kan, banyaknya itu kebanyakan mereka ngedance gitu kan, bukan malah ya mempelajari tari temari. Sedangkan yang seharusnya kita pelajari kan dari kalangan ya cowok cewek sih ya, itu tari temari agar apa, agar budaya kita itu tidak punah. Itu sih sebenarnya, makanya saya memandang itu apa ya, lebih banyak dampak negatifnya sih Mas. Tapi Mas Alim tahu nggak sih iklan Indomie yang brand ambasadornya itu malah dari artis luar gitu, Korea. Nah, menurut Mas Alim itu banyak dampak negatifnya atau positifnya? Oke, Mbak Husnul, berarti gini ya, sebenarnya itu tergantung pandangan kita masing-masing. Cuman menurut saya ketika pihak Indomie itu mengiklankan menggunakan brand ambassador yang artis-artis Korea, itu sebenarnya baik menurut saya, positif lah ya, condong ke positif. Karena apa? Kan Indomie, di iklan Indomie itu ada yang namanya misal dari rendang gitu kan, Indomie rendang, Indomie soto. Nah ketika yang mengiklankan itu artis dunia yang populer di dunia, kan jadinya dunia tahu loh itu makanan khas Indonesia gitu kan. Kayak oh iya berarti rendang itu dari Indonesia, oh soto dari Indonesia, berarti rasanya seperti ini gitu. Sedangkan kan Korea itu kan mendunia gitu kan, nggak hanya di Korea aja terkenalnya gitu. Kita kok luar negeri gitu. Berarti banyak dampak positifnya ya? Ya sebenarnya kalau mereka memanfaatkan kayak brand ambassador dari Korea, sebenarnya banyak positifnya juga. Oke, terima kasih atas kedatangannya Mbak Husnul dan Mas Alim pada siang hari ini yang telah menyempatkan waktunya pada podcast kali ini. Ya sama-sama. Sampai jumpa di podcast Podcast Cafe selanjutnya.